ngobrol denganku itu siapa? Jantungku berdegup kencang. Aku lemas mendengarnya. Keluar masuk gang ini hanya satu. Dan perasaanku kacau ketika itu. Singkat cerita, malam itu aku tidak langsung pulang ke Bandung. Aku bermalam di base camp salah satu grup ojol di Subang sana, sambil menceritakan kejadian yang aku alami. Mereka pun coba menenangkanku dan berusaha membantuku mencari jawaban atas apa yang aku alami itu. Dua hari kemudian, sekitar jam 3 pagi, aku mendapat kabar dari teman-teman ojol di Subang bahwa katanya aku harus ikhlas, ridho, karena Cindy katanya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tubuhku lemas mendengarnya. Aku terduduk lesu. Berarti yang saat itu naik dan kuantarkan ternyata sudah meninggal. Rasa penasaranku membawaku mencari sosok driver yang mengantarkan Cindy sebelumnya, Hadi. Sempat ku dengar ketika aku sedang bernegosiasi bahwa dia dari daerah Maleber. Aku pun berangkat mencari tahu ke teman-teman ojol yang ada di daerah Maleber. Dan ketika ku tanya tentang Hadi, mereka tidak ada yang tahu dan bilang tidak ada yang namanya Hadi. Bulu kuduku berdiri seketika itu. Dan aku pun tak mendapat jawaban apa-apa. Sampai 1,5 tahun kemudian, aku sudah cukup lupa kejadian itu. Hingga tak sengaja, aku melihat ada akun YouTube Jurnarisa. Ingatanku seakan kembali akan sosok Cindy ini. Yang berkata dia adalah salah satu bagian dari tim itu. Namun setelah aku konfirmasi, ternyata bukan. Memang tidak ada tim yang bernama Cindy di sana. Lalu bagaimana bisa? Tapi 1,5 tahun yang lalu,
tim jurnal memang syuting di lokasi tanjakan Demen. Dan mungkin saja itu sebelum kejadian yang aku alami. Bagaimana menurut kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Site, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Site melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Site di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Site di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Site Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Memasuki bulan Februari, Bandung sudah mulai diguyur hujan. Hujan tak menentu datangnya membuat setiap daerah ada yang mengalami banjir di setiap musim penghujan. Selain musim hujan bertambah, segala aktivitas yang kujalani pun mulai terhambat. Karena aktivitas pekerjaan yang aku lakukan sekarang berhubungan dengan lapangan. Tak heran juga, jas hujan selalu aku siapkan. Namaku Latif. Aku bekerja sebagai staf operasional atau mungkin biasa orang sebut kurir di sebuah layanan pengiriman paket. Setiap hari aku selalu mengantarkan paket dari gerai pusat menuju alamat-alamat yang tertera. Jam operasional kerjaku dimulai dari jam 7 pagi dan bisa selesai sampai malam. Itu pun jika kantong paket kurirnya banyak. Tapi jika paket hanya 1 atau 8 paket, nah, aku bisa pulang lebih awal. Pagi itu, setelah briefing dan pembagian, aku mendapatkan 40 paket yang akan aku kirim ke arah Bandung Selatan. Mulai paket yang ringan hingga yang berat. Dan semua pengiriman dilakukan olehku dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya siap, paket sudah ada di kantong. Aku cek data alamat yang terdekat dulu, mulai dari Muhammad Toha, Dayakolot, Bale Endah, sampai nanti rute terakhir yang paling jauh di sekitaran Banjaran. Aku pun mulai mengantarkan paket-paket itu. Paket Pak. Nonton dulu ya Pak. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan jam 9 malam pas. Paket yang aku antarkan sudah sampai ke alamatnya masing-masing. Aku rehat sejenak di atas motor dan merenggangkan badanku. Dan tak sengaja ketika ku lihat di kantong kurir di belakangku, ternyata masih ada 1 paket yang harus kuantarkan.
Kirain udah diantar semua. Taunya masih ada satu lagi nih ketinggalan. Aku ambil paket itu dan melihat alamatnya. Aku cek di Google Map. Karena sebelumnya aku belum pernah mengantarkan paket ke alamat itu. Ketika aku cek di Google Map, ternyata jaraknya lumayan jauh dari posisiku sekarang. Aku berada di terminal Banjaran, sementara alamat itu berada di sebuah perumahan. Ya, karena belum terlalu malam juga, aku bergegas menyalakan motor dan tancap gas, mengikuti arahan Google Map menuju ke alamat yang dituju. Cuaca saat itu cukup mendung, namun tidak turun hujan. Langit gelap karena awan menutupi bulan. Aku lewati semua jalan dan sampailah pada jalan menuju perumahan itu. Aku terus jalan lurus dan lokasi perumahan itu sudah cukup banyak rumah-rumah yang berdiri. Namun ada juga yang masih berbentuk kafling. Dan penerangan jalan pun cukup terang, tidak gelap. Aku berhenti sejenak untuk memperhatikan Google Map di handphoneku. Dan ketika aku lihat ternyata tidak ada sinyal. Aduh. Padahal tinggal sedikit lagi sampai ke tujuan. Cuman aku kehilangan arah. Ditambah lagi baterai handphoneku sudah menunjukkan 3%. Namun ada yang aneh dari handphoneku itu. Ketika kulihat jamnya, saat itu masih menunjukkan jam 9 malam. Padahal perjalanan dari terminal Banjaran sampai di sini kurang lebih ya adalah 15 menitan. Tapi kenapa masih jam 9 ya? Harusnya kan udah jam 9 lebih. Hal itu cukup janggal dan membuatku berpikir mungkin handphoneku yang rusak. Aku simpan handphone di dalam saku. Aku cek lagi alamat yang ada di paket. Kali-kali nanti di jalan aku ketemu orang dan ya aku bisa tanyakan alamatnya. Aku pun menelusuri lagi jalan perumahan itu. Setelah aku sadar, kok perumahan ini kayak komplek kosong ya? Ada rumahnya. Lampunya menyala. Tapi sepertinya tidak ada yang tinggal di sana. Bahkan tidak ada satupun orang yang berjalan ataupun kendaraan yang melintas. Ya minimal diparkir lah. Tidak ada. Muncul rasa takut ketika itu.
Namun bukan takut karena hantu, melainkan takut ada penjahat, begal atau jambret. Karena seingatku, daerah sana masih rawan. Dengan pelan ku kendarai motorku sambil menengok kiri dan kanan. Semakin dalam aku memasuki perumahan ini, aku tidak menemukan titik terang untuk alamat yang ada di paket itu. Rumah tidak ada nomornya, tidak tahu jalan apa namanya. Sampai